Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama-sama untuk membaca Asmaul Husnanya. Meskipun kalian mic-nya dimatikan, tapi saya yakin kalian juga membacanya. Baik, ini sudah pertemuan ke-12 ya. Dua pertemuan depan. Insya Allah, materi hari ini adalah tentang NPV dan IRR. Kemudian minggu depan di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang time value of money dan bagaimana perspektif Islamnya. Jadi untuk hitung-hitungannya mungkin tidak banyak, jadi lebih banyak ke teoritis. Itu untuk pertemuan ke-13. Lalu pertemuan ke-14 insya Allah akan ada latihan soal sebelum UAS, seperti itu. Karena rencananya UASnya nanti close book, jadi kita bisa melakukan latihan terlebih dahulu. Sebentar ya. Untuk mengawali materi hari ini tentang NPV dan IRR, bagaimana sudah dibaca-baca? Yang NPV itu apa ya? Iya, mau menambahi. Kita ambil dari teori dasarnya, yaitu time value of money. Ternyata dari teori dasar time value of money ini, yang mana mengakibatkan adanya rumus-rumus tentang suku bunga, kemudian menilai suatu harta, suatu nilai uang, itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang ternyata berbeda. 10.000 hari ini dengan 10.000 tahun depan ternyata nilainya berbeda. Misal tahun ini, sekarang ini, dengan uang 10.000 kita bisa mendapatkan satu botol air mineral 1,5 liter, tetapi mungkin tahun depan atau 2 tahun kemudian itu ternyata dengan uang 10.000 kita belum bisa mendapatkan nilai yang sama, yaitu satu botol 1,5 liter air mineral, seperti itu. Nah, dari prinsip, dari pemahaman dasar tentang nilai di hari ini, nilai masa sekarang dan nilai masa depan itu berbeda, kemudian dibahasakan, diadaptasi ke dalam dunia bisnis, dalam hal ini untuk membeli suatu aset ataupun investasi ya. NPV itu kan untuk menganalisis suatu investasi. Nah, dari prinsip dasar time value of money ini, nilai sekarang dan nilai sekarang dengan nominal yang sama itu akan nilainya berbeda di tahun-tahun mendatang, di masa depan. Dari prinsip itu diadaptasi di dunia bisnis sehingga muncullah NPV ini, net present value, di mana untuk mengukur suatu investasi apakah itu menguntungkan atau tidak bisa menggunakan NPV ini. Tadi ya disampaikan oleh Titus Adi dan juga Sylvie tentang NPV itu bagaimana, dan cara menghitungnya tadi disampaikan Sylvie tentang cara menghitungnya, yaitu melihat dari cash flow-nya, dari arus kas masuk dan arus kas keluarnya, seperti itu. Contohnya tadi ya, kalau secara apakah menguntungkan atau tidak bisa dianalisa menggunakan rumus NPV ini, seperti itu.
Dan ada beberapa contoh soal-soal NPV agar kita lebih mudah memahami. Nah, biasanya itu karena NPV ini menggunakan data arus kas ya, sehingga seharusnya contohnya pun juga menggunakan data arus kas historis, data arus kas di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Itu untuk menghitung NPV-nya kira-kira berapa. Tetapi untuk menganalisa apakah proyek tersebut itu dapat menguntungkan atau tidak, maka arus kas ini menggunakan data prediksi. Itu. Menggunakan data prediksi. Sehingga dia juga punya kelemahan karena data yang digunakan itu bersifat prediksi. Masih berupa belum sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu itu merupakan sesuatu yang belum terjadi seperti itu, sehingga datanya masih berupa prediksi, di mana prediksi dan kenyataan pun dapat berbeda gitu. Tetapi namanya juga manusia berusaha untuk menganalisa dan memperkecil risiko, maka analisa NPV ini tetap dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan ditanggung ketika melakukan investasi. Seperti itu. Kalau di file yang tadi saya kirimkan memang mungkin materinya sedikit rumit ya, karena itu berkaitan dengan rumus-rumus yang lain, tetapi kita hanya akan fokus pada NPV dan IRR saja. Ya, karena di materi mata kuliah matematika keuangan ini, kenapa saya beri materi ini, di mana ini di luar RPS kita, karena supaya kalian lebih dapat melihat implikasi aplikatif dari rumus bunga ini, dari nilai di masa sekarang, nilai di masa yang akan datang, prinsip time value of money ternyata diturunkan di berbagai bidang ilmu dan bagaimana penerapannya ternyata sangat bermacam-macam. Kemarin kita sudah bahas tentang di suku bunga kredit, kemarin kita juga sudah bahas tentang penyusutan di perusahaan besar yang memperhatikan adanya inflasi. Sekarang penerapannya ada di investasi juga. Seperti itu. Dan penerapan time value of money sebetulnya lebih banyak dari ini, tapi kita akan bahas hanya di 3 penerapan itu saja. Baik, kita akan coba ke contoh soalnya ya. Saya coba cari dulu. Nanti kalian hitung rumusnya. Ada 3 kesimpulan dari hasil NPV ini. Ketika NPV lebih besar dari 0, maka investasi ini akan menguntungkan, insya Allah. Ketika NPV itu sama dengan 0, maka investasi ini tidak memberikan keuntungan apa-apa. Ibaratnya break even point seperti itu. Kemudian ketika NPV-nya minus, maka investasi ini cenderung memberikan kerugian, tidak memberikan keuntungan. Sehingga pihak investor, pihak pebisnis tidak akan melakukan investasi di proyek tersebut. Rumusnya kalian sudah ketemu? Cukup lengkap. Ada satu subbab tentang NPV di mana kita bisa pelajari bareng-bareng. Karena saya belum bisa share screen karena masih error. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu NPV sama dengan aliran kas bersih dibagi dengan 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dengan T. Dengan kesimpulan ketika NPV lebih dari
subbab tentang NPV dan itu memiliki rumus yang bisa kita pelajari. Bisa kita pelajari ya rumusnya. Mungkin sedikit berbeda dengan beberapa rumus yang pernah kalian temuin. Maksudnya NPV ini pun ada beberapa rumusnya, ada beberapa cara untuk menghitungnya, tetapi pada prinsipnya sama begitu. Kalian bisa lihat di subbab 6.4.3 tentang net present value, di mana rumusnya ada di paragraf kedua di halaman selanjutnya ya. Dimana itu maknanya adalah NPV sama dengan aliran ke arus kas bersih dibagi dengan tingkat bunga, yang satu ditambahkan tingkat bunga dipangkatkan dengan periode waktunya. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa jika NPV lebih dari 0, maka investasi diterima. Ini hipotesanya dulu. Ketika NPV lebih dari 0, maka investasi ini dapat memberikan keuntungan. Tapi jika NPV kurang dari 0 atau sifatnya minus, maka investasi ini cenderung memberikan kerugian. Maka proyek ditolak berdasarkan pola cash flow. Gitu. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Di sini adalah DF, diskon faktor 10%. Pernah belajar ngitungnya ya kemarin ya. Pokoknya kita pernah di pertemuan kesekian. DF 10% itu bagaimana cara kita lihat dari rumus yang atas 1 plus K pangkat T. Lalu diskon faktornya berapa kira-kira. Kemudian di sini kalian bisa lihat di tabel. Cara bacanya bagaimana? Pertama, perusahaan ini di tahun pertama, di tahun ke-0, itu dia berinvestasi 20.000. Iya, 20.000. Karena itu, arus kasnya minus 20.000. Lalu, diskon DF-nya, diskon faktornya ini satu nilainya. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat? Kemudian di tahun pertama ya, tahun pertama setelah investasi, maaf, setelah investasi, saya kasih tahu rumus diskon faktornya dulu deh. Rumus diskon faktornya, tadi kita lihat ya, yang di rumus awal, yang di rumus NPV itu kan 1 plus K dipangkatkan T. Maka untuk mencari tahu DF-nya setiap tahun, itu berarti 1 per 1 plus K dipangkatkan T-nya. Misal yang tahun 1 ini, dia kan berarti 1 tahun. Maka kita hitungnya 1 per 1 plus 10% berapa? 0,1 dipangkatkan 1. Hasilnya 0,90901. Bisa ya? Saya coba ketikkan deh. Satu per 1 plus 2. Maka 1 per 1 plus K hanya 0,1 dipangkatkan 2. Hasilnya 0,8264. Gitu ya, bisa ya untuk menghitung diskon faktor, untuk menghitung DF-nya ini berapa. Nah, kemudian ketika dibuat tabel ya, ketika dibuat tabel di tahun pertama, prediksi, misal nih prediksinya di tahun pertama arus kas masuk
arus kas masuk nih. Mohon maaf. Kan dia sifatnya di tahun ke-0, di tahun awal, dia perusahaan ini mengeluarkan uang sebesar 20.000 untuk investasi. Di tahun pertama setelah investasi, perusahaan memperoleh kas masuk sebesar 9.840. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung NPV-nya berapa, kita akan lihat ini prediksi sekitar 5 tahun. Yaitu yang tahun pertama tadi hasilnya 9.840 dikalikan dengan 0,90901. Seperti itu. Kemudian hasilnya 8.945. Di tahun kedua, perkiraan arus kas masuk dari investasi ini adalah 9.600. Kemudian dikalikan dulu dengan DF 10%, hasilnya 7.900. Dan begitu seterusnya. Ketika dijumlah, apakah kira-kira hasilnya minus atau plus? Ternyata hasilnya plus, yaitu 7.619. Maka bisa dibilang bahwa setelah 5 tahun, investasi ini bisa tutup modal, seperti itu. Bisa balik modal, bahkan memberikan suatu keuntungan. Gitu. Kalau iya silakan. Katanya yang si Fed itu yang 9.840 dari mana ya, Bu? Itu bisa dibilang adalah prediksi ya. Misal ketika kalian ingin mencari tahu apakah investasi itu menguntungkan atau tidak, maka kan kalian buat proyeksinya. Di sini dibuat proyeksi selama 5 tahun. Nah, sifat ini, arus kas bersih ini, angkanya dapat dari mana? Ini dapat dari prediksi, perkiraan kira-kira setiap tahun dari investasi ini bisa menghasilkan, bisa memberikan arus kas berapa, seperti itu, arus masuk berapa. Gitu. Tapi kalau kalian ingin mengevaluasi evaluasi suatu investasi apakah itu memang benar menguntungkan atau tidak, maka kalian bisa menggunakan data historis arus kas masuk tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Karena itu tadi saya bilang ketika pembahasan NPV, bahwa NPV itu kan memang digunakan untuk menganalisa suatu investasi. Tetapi untuk melihat apakah investasi yang ditawarkan itu menguntungkan atau tidak, itu menggunakan prediksi arus kas masuk. Kelemahannya NPV adalah menggunakan prediksi, menggunakan ramalan, perkiraan kira-kira arus kas masuknya berapa, seperti itu. Padahal itu belum terjadi. Tapi yaitu namanya orang pebisnis, daripada terlalu gambling, maka mereka mencari hitungan-hitungan yang bisa meminimalisir risiko kerugian mereka. Bisa dipahami ya tentang jawaban tadi, arus kas bersih tadi angkanya dari mana ketika memprediksi suatu rencana investasi, maka arus kas masuk ini adalah angka-angka yang diprediksi, angka-angka perkiraan. Jadi Maaf, Bu. Kalau untuk NPV itu penjumlahan dari mana? Tadi kan Bu Farika bilang hasil dari penjumlahan. Penjumlahan yang dari apa ya, Bu? Iya. Jadi, oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di PDF kalian ya bisa dilihat bahwa itu kan ada tahun 0 sampai 5. Kemudian PV dikurangi Cifat ini. Saya coba ini ya. Di sini, ini dijumlahkan semua. Seperti itu. Kalau mungkin kalian pernah tahu di rumus yang ke samping ya, itu kan rumusnya gimana ya? Saya coba tuliskan deh. NPV sama dengan dulu dibagi
rumus ini maksudnya CT itu adalah C di setiap tahun ya. Sebentar, saya coba masuk lagi lewat laptop. Rumus yang ke samping yang ada di PPT. Yang ada A0 dan AT itu, Bu. Iya, betul. Itu A0-nya minus ya, A0-nya minus. Kan di contoh soalnya ini A0-nya minus. Iya, jadi apa namanya? Di PDF di PPT-nya ya bisa kalian lihat. Itu kan ada rumus, kayaknya ini memang agak kurang lengkap ya rumusnya. Karena di soal di jawaban, di contoh soalnya ini jawabannya minus 20 juta, tetapi di rumusnya A0. Berarti rumus NPV yang ada di PDF ini juga kurang lengkap. Lagi ke laptop. Tadi ya kalian bisa lihat di apa namanya di PPT-nya itu rumusnya kok terlihat berbeda dengan yang di PDF. Berarti ada yang kurang lengkap. Dimana di PDF itu berarti dikurangi dengan investasi awal yaitu C0-nya atau PV-nya, present value-nya. Harusnya dikurangi ketika perlu menghitung, maka dikurangi dengan present value-nya. Sebagaimana yang ada di PPT, capital budgeting itu, di slide halaman 22, itu kalian bisa lihat soal jawabannya. Cara menghitungnya ya, saya coba share deh. Di sini tulisannya minus 20 juta. Kemudian ini adalah yang 7 juta per 1 plus 18% pangkat 1 ditambah 7 juta per 1 plus 18% pangkat 2 dan seterusnya. Ini merupakan yang ini ya dari perperan ini merupakan penjelentrehan dari rumus summa AT per dalam kurung 1 plus R pangkat T. Untuk A0-nya atau investasi awalnya atau arus kas di awal ketika investasi adalah 20 juta. Kenapa ini maksudnya minus? Karena dikeluarkan, arus kas keluar seperti itu. Kenapa 20 jutanya ini minus? Karena dikeluarkan. Seperti itu. Sementara 7 juta di hitungan yang selanjutnya ini merupakan kas masuk. Seperti itu. Ini untuk ini untuk membedakan mana yang kas keluar dan mana yang kas masuk, seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Tetapi mungkin di rumus-rumus di tempat lain mungkin sedikit berbeda. Biasanya itu rumus summa kemudian dikurangi dengan A0 seperti itu. Tetapi di sini dia sifatnya A0 di depan dan minus ini diterjemahkan dalam bentuk apakah dia kas masuk atau kas keluar. Jadi jangan sampai bingung. Pada intinya untuk net present value rumusnya adalah dari menghitung arus kas masuk ini, perhitungannya bagaimana, dibagi dengan bunga per tahunnya,
Setelah itu dikurangi present value-nya atau investasi atau pas keluar di awal periode. Ada yang mau ditanya lagi? Saya coba cari satu soal. Proyek A membutuhkan investasi sebesar 800.000 dengan prediksi ya. Cash flow proyeknya ini setiap tahunnya seperti ini. Dari tahun pertama sampai tahun keempat. Dengan diskon rate-nya itu 8%. Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Yaitu menggunakan NPV. Kemudian, apakah investasi ini menguntungkan atau tidak? Seperti itu. Kita mungkin bisa coba bareng-bareng dulu ya. Kalian bisa menggunakan metode tabel seperti yang di PDF. Bisa juga menggunakan metode yang ada di PPT manapun. Kita coba kerjakan bareng-bareng. Kalian juga coba kerjakan, boleh. Metode tabel seperti yang di PDF, hasilnya pun juga akan sama. Kita coba ya. Mungkin istilahnya beda, yang di PDF istilahnya menggunakan CVAT, sementara kalau di PDF menggunakan A ya. Mungkin nanti di literatur lainnya menggunakan simbol yang berbeda. Ada yang menggunakan C, itu berupa C dari cash flow, atau mungkin menggunakan P, present profit. Nah, itu bisa berbeda-beda. Ini maknanya sama. Saja berapa hasilnya, kemudian dijumlahkan di sini. Hasilnya nanti berapa? Dan di sini hasilnya harusnya sama dengan yang menggunakan rumus ke samping ya.
Ya, hasilnya 145.574. Nah, itu artinya dari proyek A ini bisa memberikan keuntungan seperti itu, bisa balik modal dan bahkan memberikan keuntungan. Kemudian itu artinya proyek ini dapat diambil seperti itu, dapat dibiayai. Investor akan melihat bahwa ini proyeknya menguntungkan. Pertama itu, kedua dari pihak proyek yang punya proyek ya akan melanjutkan proyek ini dikarenakan setelah dihitung-hitung akan memberikan keuntungan. Karena itu biasanya kalau di perusahaan mereka punya target, karena mereka sudah menghitung di awal, mereka kira-kira bisa untung berapa. Kalau target tidak terpenuhi, misal targetnya seperti ini ya, karena ini proyek, ini masih proyeksi, tahun pertama sampai tahun keempat sekian, ini masih proyeksi. Kemudian ketika akhirnya didanai, akhirnya dieksekusi, dilaksanakan proyek ini, maka kinerja dari perusahaan tersebut akan ditarget supaya dapat mencapai arus masuk sekian, sekian, dan sekian. Semisal kurang dari ini, maka dikhawatirkan malah terjadi kerugian. Seperti itu, karena ini masih berupa perkiraan, prediksi. Dan ketika ini sudah di-ACC, sudah disetujui untuk dilaksanakan, maka tugas perusahaan adalah memastikan proyek ini benar-benar memberikan suatu keuntungan. Ini ada yang mau ditanyakan dulu tentang NPV? Kalau itu DF-nya selalu 1, Bu. Selalu 1. Coba kamu hitung aja. Pangkat 0 itu 1 kan? 1 per 1,08 pangkat 0. 1 hasilnya. Oh iya, Bu. Kalau 1. Bu, yang tahun kedua itu kan 1 dibagi 1 ditambah 0,08 pangkat 2. 0,600. 0,600. 57 kok. Itu pangkatnya 2 atau 3, Bu? Kenapa? Pangkatnya pangkat 2 atau 3? Pangkat 2. Oh gitu ya, Bu. Coba dihitung lagi. Teman-teman gimana? 0,6 juga atau 0,85? 0,857 sudah. Ya. 0,857. Kita dulu sudah pernah coba menghitung ya rumus DF ini, diskon faktor ini dari mana? Yaitu dari diskon rate 1 per sekian dan 1 per sekian sesuai dengan rumusnya gitu. Pada dasarnya ini dari rumus yang sama, dari rumus ini ya. Dari rumus yang ini, pada dasarnya ini rumusnya sama, yang summa ini. Kalau di sini kita langsung jelentrehkan seperti ini, kita langsung hitung satu persatu setiap periode berapa, hasilnya pasti 370. Di sini pun juga 370 itu. Tapi yang di tabel ini kita uraikan. AT ada di sini, kemudian karena ini per 1 plus R pangkat T, hasilnya di sini. Setelah itu baru dikalikan. Ibaratnya tuh AT kali 1 per 1 plus R pangkat T, seperti itu. Pada intinya rumusnya sama. Tapi ya, bisa menggunakan dua metode. Iya, sama-sama. Bisa menggunakan dua cara untuk menghitungnya berapa. Itu dulu untuk yang NPV. Harapan saya kalian bisa punya gambaran. Ternyata time value of money ini, rumus bunga ini, kenapa perusahaan memperhatikan adanya bunga, suku bunga? Karena adanya inflasi juga, kenaikan suatu nilai, bukan kenaikan ya, penurunan suatu nilai di masa yang akan datang, seperti itu. Bunga dan inflasi itu memang menjadi pertimbangan banyak orang pebisnis untuk menilai suatu harta, seperti itu, suatu value.
Karena itu diterapkan di sini juga untuk menghitung balik modalnya berapa. Kalau mungkin kalian dulu sederhananya adalah saya mau apa nih? Apa sih? Mau buka suatu bisnis, kemudian misal saya butuh modal 2 juta, kemudian kira-kira nanti misal buka bisnis apa ya, mie ayam gitu ya, butuh modalnya 2 juta, kemudian kira-kira setiap bulannya kalian punya pemasukan sekian dan seterusnya, pemasukan bersih ya. Jadi sudah pemasukan bersih itu berarti omset dikurangi dengan biaya modalnya, sehingga kalian mendapatkan pemasukan bersih. Nah, dari pemasukan bersih ini misal setiap bulan kalian dapatnya 300.000. Dari modal 2 juta, kalian tiap bulan dapatnya 300.000 pemasukan bersih. Kira-kira berapa ini bisa balik modal? Butuh waktu balik modal berapa bulan? 200.000 deh misalnya, keuntungan bersihnya ya setiap bulan. Berarti ini bakal balik modal selama 10 bulan gitu. Setelah 10 bulan kan kalian mendapatkan keuntungan bersih 2 juta, yaitu 200 dikali 10. Seperti itu. Berarti balik modalnya baru di bulan ke-10 itu, dan ketika kalian tuh punya rencana sampai setahun, berarti kalian bisa mendapatkan keuntungan sampai 400.000. Itu sudah menutup modal yang kalian keluarkan, modal kalian sudah balik. Tetapi ternyata perusahaan besar itu menghitungnya tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Mereka memperhatikan adanya bunga, memperhatikan adanya inflasi, sehingga nilai 400 di tahun pertama ini dianggap sebesar 370.000 saja. Seperti itu. Kurang lebih itu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup untuk hari ini? Kalau tidak ada, silahkan dipelajari lagi untuk yang IRR. Untuk NPV insya Allah itu sudah. Mungkin besok kita bisa membahas tentang IRR, kemudian membahas lebih mendalam tentang time value of money, terutama dari perspektif Islam, gitu. Jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana? Bisa, Bu. Sudah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita manfaatkan, bisa memberikan pahala untuk kita semua, dan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Mohon maaf saya agak terlalu cepat, tapi semoga dapat dipahami. Dan kita juga tadi di awal sudah ada waktu 30 menit lebih ya untuk kalian mempelajari sendiri. Selanjutnya dipelajari lagi lebih mendalam secara mandiri. Atas kurang dan salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.